Peserta didik merupakan salah satu bagian dari manajemen sekolah yang memiliki peran yang cukup besar dalam menentukan keberhasilan manajemen sekolah. Manajemen peserta didik dapat diartikan sebagai suatu usaha pengaturan terhadap peserta didik dimulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai dengan mereka lulus sekolah. Manajemen peserta didik yang perlu dipedomani dalam peserta didik diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. 2. Kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik haruslah diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai aneka ragam latar belakang dan mempunyai perbedaan. 3. Kegiatan manajemen peserta didik harus dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik. 4. Kegiatan peserta didik harus mendorong dan memacu kemandirian peserta didik. 5. Apa yang diberikan kepada peserta didik dan yang selalu diupayakan oleh kegiatan manajemen peserta didik, baik di sekolah, lebih-lebih di masa depan, sebaiknya salah satu unsur dari manajemen sekolah. Seluruh kegiatan manajemen peserta didik harus mengaksentuasikan pada penonjolan 4 pilar manajemen sekolah yang mutu, kemandirian, partisipasi masyarakat, dan transparansi. Manajemen peserta didik. Tujuan manajemen peserta didik secara umum adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Lebih lanjut, proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Fungsi manajemen peserta didik dalam lingkungan yang lebih terperinci yaitu sebagai berikut. Fungsi yang berkenaan dengan pengembangannya individualitas peserta didik. Ini membuat peserta didik mampu mengembangkan potensi-potensi individualitasnya. Tanpa banyak hambatan, potensi tersebut meliputi kemampuan umum yaitu kecerdasan, kemampuan khusus yaitu bakat, dan kemampuan lainnya. Fungsi ini yang berkenaan dengan pengembangan segi sosial peserta didik sebagai makhluk sosial. Fungsi ini membuat peserta didik mampu bersosialisasi dengan teman sebayanya, dengan keluarga, dengan lingkungan masyarakat di sekitarnya. Fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik. Fungsi ini diharapkan mampu membuat peserta didik bisa menyalurkan hobi, kesenangan, dan minatnya. Sebab hal tersebut dapat menunjang perkembangan dari peserta didik secara keseluruhan. Fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Fungsi ini membuat peserta didik sejahtera dan menjalani hidupnya. Sebab jika hidup seorang peserta didik sejahtera, maka ia akan
akan memikirkan kesejahteraan sesamanya. 2. Macam-macam kegiatan dalam manajemen peserta didik. Ada dua hal pokok yang senantiasa dibicarakan dalam administrasi pendidikan. 1. Proses administrasi pendidikan yang kadang-kadang disebut dengan fungsi-fungsi administrasi. 2. Substansi atau isi yang akan diproses dalam penyelenggaraan untuk mencapai tujuan utama dari pendidikan. 3. Pembinaan peserta didik. Langkah kedua pada kegiatan manajemen peserta didik adalah pembinaan terhadap peserta didik. Dalam pembinaan terhadap peserta didik yang meliputi layanan-layanan khusus yang menunjang manajemen peserta didik itu sendiri. Layanan-layanan khusus tersebut antara lain layanan bimbingan dan konseling, layanan perpustakaan, layanan kantin, layanan kesehatan, layanan transportasi, dan layanan asrama. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bima Dirgantara. Analisis kebutuhan peserta didik. Tahap ini merupakan tahap penentuan siswa yang dibutuhkan oleh sekolah, lembaga pendidikan yang meliputi merencanakan jumlah peserta didik yang akan diterima dengan pertimbangan daya tampung kelas yang tersedia dan rasio antara murid dan guru. Menyusun program kegiatan kesiswaan yaitu visi dan misi sekolah, minat dan bakat siswa, sarana dan prasarana yang tersedia, anggaran yang serta tenaga kependidikan yang tersedia. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan formal maupun non-formal. Jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu di Indonesia sebutan bagi peserta didik berbeda antara tiap jenjang pendidikan dan jenis pendidikan. Misalnya sebutan mahasiswa atau mahasiswi atau siswa dan atau siswi untuk peserta didik di jenjang pendidikan tinggi. Warga belajar untuk peserta didik pada pendidikan non-formal seperti pusat. Warga belajar untuk peserta didik pada pendidikan non-formal seperti pusat kegiatan belajar masyarakat baik paket A, paket B, atau paket C. Ada pula sebutan santri bagi peserta didik yang mengikuti proses pendidikan di pondok pesantren. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan singkat makalah kami ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Manajemen peserta didik adalah suatu usaha untuk mengatur, mengelola, dan melayani segala hal yang berkaitan dengan peserta didik, mulai dari peserta didik tersebut lulus sekolah. Ruang lingkup manajemen peserta didik meliputi kegiatan perencanaan peserta didik, pembinaan peserta didik, evaluasi peserta didik, dan mutasi peserta didik. Manajemen peserta didik bertujuan untuk mengatur segala kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut dapat menunjang proses belajar mengajar, sehingga tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan dapat dicapai. Manajemen peserta didik berfungsi sebagai wahana untuk mengembangkan potensi diri di seoptimal mungkin, baik yang berkaitan dengan segi individu, segi sosial, segi aspirasi, segi pemenuhan kebutuhan, dan segi-segi lainnya. Sebat.